Ditanya sekarang pengennya main futsal malah, cuman anak-anaknya wis emang udah tak niatin buat dia kayak gitu, cuman kan ya udahlah buat dia gitu. Dan pamit sama suami juga waktu itu. Belajar banyak sih dari itu, karena saya merasa cobaan paling berat bagi saya itu ya itu. Meskipun bukan anak sendiri ya, cuman kan kok mana nangis. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster dan sudah bersama narasumber kita yang kemarin baru dari Surabaya nih. Sekarang kita culik ke sini dulu ya. Ya karena sibuknya sambil ngerias gitu ya. Iya, apalagi bulan-bulan kayak sekarang nih nikahan banyak ya. Orderan banyak jadi. Alhamdulillah. Cuan. Iya Ya, benar. dan sekarang ini dengan Kak Lulu namanya ya. Iya. Sehat Kak Lulu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin lagi sibuk apain tuh? Memang ngerias juga ya acaranya? Iya, lagi ngerias karena sambil ngerias juga jualan baju. Jualan baju. Iya. Oh berarti PP terus ya Surabaya atau enggak beberapa hari gitu? Job Ketika ada job pulang, Oh gitu. atau mungkin aslinya 1 bulan sekali sih pulang, karena kan orang tua di sini, jadi harus pulang. Cuman kayak sekarang nih kan lagi banyak job ngerias, jadi pulang. Sering Pamekasan gitu. Dari Pamekasan. Oh, berarti basic berangkatnya ngerias itu di Pamekasan. Iya, di Pamekasan. Pokoknya ya di Pamekasan. Kan baru juga di Surabaya gitu. Jadi lumayan lah juga. Di Surabaya kemarin ngerias juga. Pulang dari ngerias langsung balik sini. Langsung ke Pamekasan. Wah. Iya. Wah, Berarti mulai merintis ya berarti di Surabaya nih dikit-dikit lah ya. Tapi ternyata yang unik ini kalau lu sendiri ternyata bukan basic dari make up banget gitu atau Iya. bukan cewek banget yang Bukan feminim gitu ya. Yang suka main Bukan make up cibi-cibi. gitu ya. Ternyata tomboy katanya. Kok bisa sih, Mbak? Apa ya? Awalnya itu awalnya tuh apa ya? Dari mulai SMA sih sebenarnya. Waktu itu dipaksa ikut kayak apa ya? Putri Batik waktu itu. Kelas 2. Dan itu diancam nilai. Diancam Harus nilai. ikut SMA 3 kan? Kemarin itu SMA 3. Terus kalau gak ikut, kebetulan kan gurunya yang aktif di fashion itu guru kimia. Dan paham lah gak semua orang suka iya. Apalagi aku gak sama sekali. Jadi mau gak mau harus ikut kan. Waktu itu kan emang butuh beberapa orang kan, kayak panitia tuh kan ke sekolah-sekolah kan, dan itu ditentukan harus ikut berapa orang. Kayak SMA 3 harus 10 orang, harus ngirim 10 orang kayak gitu. Dan kurang. Jadi kebetulan deket juga sama gurunya, jadi harus ikut. Mau gak mau harus ikut. Kebetulan masuk juga 6 besar waktu itu. Wow. Padahal hobinya futsal. Aku nulis hobinya futsal. Kan ini kan apa? Waktu audisi lah gitu. Iya, harus diisi formulirnya Skillnya itu. gitu ya. Hobinya apa segala macam. Ya udah, hobinya main futsal. Lu beneran main futsal? Iya, enggak apa-apa main futsal gitu. Tapi kaget nggak sih dengan kebiasaan yang di sana pas waktu kompetisi kayak gitu kan? Itu kan harus jalannya harus Lenggak-lenggok. gitu ya. Kaget banget sih sebenarnya. Terus sama teman-teman kan emang ada beberapa yang basicnya di fashion, di model. Tapi nggak mau kalah juga sih sebenarnya. Karena saya tipe orang yang mau mencoba kayak gitu. Untungnya seperti itu ya. Padahal nggak pernah sama sekali. Ya wes, ya apa ya, kan sempat diajari kan cara masuk gimana, kan ada audisinya. Audisinya lumayan ketat waktu itu. Terus banyak kok yang ikut karena kan Pamekasan kan waktu itu. Jadi dikasih tahu caranya sedikit-sedikit lah, harus feminim kayak gituan. Oh ya wes. Jadi ya udah usahain gimana caranya sok feminim kayak gitu. Pas terus ada waktu itu kan harus nunjukin bakat. Oke. Karena nggak punya bakat kan, apa bakatnya? Nyanyi nggak mungkin. Terus Fashion. oh, wes. Hebat. Padahal main futsal, hobinya sok-sokan. Bakatnya fashion. Terus ya apa kamu itu nanti? Ya wes, belajar sih sedikit-sedikit di rumah gitu. Belajar sendiri, cuman kan tak liatin anak-anak kok bisa ya. Kan
waktu audisi tuh bisa lihat kan. Maksudnya yang langsung Tampilin nunjukin apa gitu ya. nunjukin bakatnya langsung di depan orang banyak. Mikir sebenarnya bakatku apa, nunjukin apa gitu kan. Ada yang puisi, ada yang puisi kayaknya enggak gitu. Ini enggak. Ya apa ya? Tak liatin anak-anak kok anu semua sampai dandan semua. Aku enggak, biasa aja. Ya udah, karena mau nggak mau ini fashion lah. Ya udah sok-sokan. Ya alhamdulillah ternyata masuk 6 besar. Oh, Tapi untuk yang futsal itu emang beneran suka futsal? Iya, ada Sampai main grupnya bener- emang ada dari grupnya? TP ya. Cepet juara juga. Kalau ditanya sekarang pengennya main futsal, malah cuman anak-anaknya wis ada yang banyak yang ngajak, cuman wis pencar-pencar semua kan. Jadi susah. Grup sama-sama cewek semua gitu. Iya mas, masa cowok. Cuman ada kaptennya, apa? Bukan kapten sih, kayak pelatihnya gitu, cowok-cowok. Grup sekolah sama grup luar ada juga. Emang kan. suka Iya. berarti ya sama futsal. Sampai di booking kan ada tempat futsalnya di Latin waktu itu. Jadi ada om yang ngajarin juga. Kayak gitu. Persahabatan sering. Wah, skillnya berarti sudah nggak bisa diragukan ini. Sudah. Sepatu futsal ada 3 waktu itu. Ini sama baju-bajunya anak-anak tuh punya kayak gitu. Sufli itu juga kan tetangga saya pernah ikut. Yang kemarin Limba juga ya. Iya, podcast ini. Ikut juga itu, sempat ikut. Futsal. Iya. Wah, Kak Supli. Iya. Main juga. Supli main juga, Supli. Sempat main, sempat gabung juga. Masih seru-seruan kan dulu. Oke. Terus habis itu apa sudah setelah memang ikut yang itu apa? Putri Batik. Hah? Itu apa langsung sudah mulai suka atau Mulai nyaman gak sih? Sempat main, lebih seneng main futsal tetap. Oh gitu. Enggak, tapi kalau basicnya waktu Kak Lulu di make upin itu seneng gak sih gitu? Biasa aja sih. Apa ngerasa berat kan biasanya gitu kalau nggak biasanya kan. Males. Ini ngapain gitu ya wes lah, karena kan waktu itu karena masuk 6 besar sering dikirim kan, sering dikirim ke luar kota jadi perwakilan, ikut ya macam-macam lah kesana kemari, ikut perwakilan dari Pamekasan. Terus ya udah kan didandani terus kan, bukan suka sih, cuman wis biasa lah, dan diajarin lenggak-lenggok ya apa, wis kebiasaan juga. Terus habis itu sering ini juga, sering apa, dari situ tuh sering kalau karnaval tuh Mbak, sering ikut. Sempat jadi itu tuh apa, Maskot. iya. Terus rame pendukungku karena kan banyak cowok kan, wis anak-anak heboh soalnya kan. Lulu gitu loh yang biasa main futsal ternyata sekarang jadi maskot, jadiin wis hebat dulu. Ya ampun gitu, kok bisa ya aku mikir juga kok bisa ya aku gitu. Terus itu apa sampai ikut lanjut itu juga, habis dari itu ikut apa namanya, Kacang Ceping. Nah dari Kacang Ceping itu sebenarnya yang pas seneng make up Sudah mulai nyaman sedikit-sedikit ya. Waktu itu ada Mas, waktu itu ketuanya Mas Herdi. Oh Mas Herdi. Mas Herdi tahu ya? Iya, tahu. Pernah di sini. Makasih juga. banget sama Mas Herdi Mas sebenarnya. Herdi. Diajarin gitu loh. Jadi dia percaya kalau saya itu bisa. Oh gitu. Padahal yang lain kan ya apa ya, yang lain kalau udah tampil pakai heel udah kemana-mana. Mas Herdi aku nggak bisa pakai heel. Udah pasrah ya. Pakai wedges aja katanya. Wedges kan enak Iya, kan. Ya wes pakai wedges. Diajarin sama Mas Herdi waktu itu, benar-benar diajarin. Meskipun itu ikut Kacang Ceping nggak juara sih, karena kan ya udah ikut doang gitu. Buat pengalaman. Masuk 10 besar. Wah, tapi itu udah luar biasa banget tahu. Masuk 10 besar. Nggak tahu juga ya kok bisa masuk ya. Lihat pas ketemu Mas Herdi itu, diajarin sama Mas Herdi, dan meskipun 10 besar, waktu itu saya yang sering dipanggil sama Mas Herdi. Makanya makasih banget sama Mas Herdi. Gara-gara Mas Herdi saya ngerti begituan. Jadi diajarin kalau ada apa-apa, lu ayo ikut sampai jadi panitia. Kayak gitu, sering tampil segala macam. Pas lama-lama kok kayak enak ya. Yang awalnya kan kalau ada kayak pertemuan atau apa kan harus dandan kan. Mau gak mau kan. Waktu itu ibu yang ngedandanin. Karena lumayan bisa lah. Terus kayak apa ya, misalkan ada acara nih harus dandan sendiri, bingung kan. Mau ke yang lain juga repot. Jadi ya udah kayak
mau gak mau gitu harus belajar, meskipun ya pakai lipstik dulu. Ya udah di rumah tuh sering belajar, coba pakai lipstik dulu. Padahal dulu alergi bedak, bedak aku sakit kayak Coba alergi. bersin mas, pakai bedak bersin. Sampai tetangga kan dulu, duh apa bedaan mbak lu gini enggak mau bedaan gitu, soalnya aku sumuan juga nggak betah gitu mbak. Tapi ternyata sekarang gitu ya, cuannya dari bedak ya. Nah, karena mungkin cuan itu. Berarti nggak bersin lagi sekarang? Atau sudah terbiasa atau? Kayak enak banget sekarang. Karena udah mikir, oh gini ya cantik ya make upnya. Punya suami juga kan sekarang udah. Jadi mau gak mau kayak gitu. Oke, berarti emang sekarang sudah fokusnya ke make up itu. Nah terus tuh teknik-tekniknya seperti gimana? Itu les atau otodidak? Kebetulan itu otodidak. Karena dari Mas Herdi tadi itu kebiasaannya dari situ. Pas sempat ikut saya terakhir itu ikut Muslimah Jewel. Oh Besok terakhir pendaftaran saya ikut sekarang. Kebetulan pakai bahasa Inggris semua. Nggak tahu kenapa kan. Tapi sempat cari-cari. Ternyata kalau bahasa Inggris tuh lebih ke apa ya? Lebih keterima lah gitu. Jadi ya udah pakai bahasa Inggris semua, sok-sokan ya. Tapi ternyata keterima. 15 besar kan se-Jawa Timur kan. Ya udah ikut aja. Tinggal ikut ya udah ikut gitu. Ya wes lah ikut. Beruntung ya, beruntung. Beruntung meskipun nggak beruntung banget. Beruntung banget kan juara aku. Cuman wes ya alhamdulillah. Tapi udah ada di titik itu udah luar biasa. Ya, ngalahin yang feminim ya. Dari yang awalnya dipaksa karena nilai ya kan. Nah untuk sekarang apa yang masih ingin dicapai nih buat Kak Lulu sini? Kalau untuk yang ingin dicapai sih banyak ya. Karena Yang paling lah. pengen jadi pengusaha. Fokusnya? Fokusnya karena sekarang baju sama Riz ya udah dinikmati aja, dijalanin aja dulu kayak gitu. Emang kenapa dengan make upnya? Karena cuan. Oh tetap jalan juga berarti? Iya tetap. jalan. Karena dari yang pribadinya saya sendiri tuh pengen make up, pada akhirnya pas ada yang percaya waktu itu mau di make upin kan otodidak kan, belajar sedikit lah kayak foundation nih gunanya apa kayak gitu dipasangin. Pada akhirnya ada yang mau didandanin kayak gitu. Kok asik ya kayak gitu. Dan orang kan bayar, waktu itu bayar misalkan ke orang itu 100, mereka cuma bayar 50 kayak gitu. Ya udah pokoknya jalan gitu. Ya udah lanjut ternyata kok enak ya. Awalnya yang beli make up murah waktu itu satu paket murah yang lengkap. Dicoba sendiri ternyata lumayan. Ada foto-fotonya itu coba sendiri gitu. Pas ke tetangga segala macam, temen juga kayak gitu. Pada akhirnya ya udah sampai sekarang ini alhamdulillah. Yang awalnya gaun itu minjem, kalau dulu minjem kan, minjemnya ke Sampang malah karena kan nggak punya link, nggak paham kan. Waktu itu dikasih tahu teman ada ngisi Sampang, sewa baya gaun kayak gitu dan murah, 100 waktu itu cuma 100-200 gitu. Cuman gaun kayak gaun lama gitu Mbak. Ya alhamdulillah dari situ pada akhirnya karena kerja juga kan, pas ditabung beli gaun sekarang lumayan banyak. Alhamdulillah. Sudah banyak koleksinya. Nah, jadinya sekarang kerjaan yang awalnya kayak ya udah hobi sih sebenarnya. Hobi yang dibayar ya. Menyenangkan kan. Nah, dari awal nih kan dulu anggap bisa dibilang tomboy ya. Sekarang jadi make up MUA lah kayak gitu. Apa sih yang bisa diambil hikmahnya? Intinya sih kita tuh harus mencoba sesuatu yang baru kayak gitu. Kita harus berani mencoba sesuatu yang baru. Tidak perlu harus seperti orang lain, tapi jadilah versi terbaik dari kita sendiri kayak gitu. Yang pasti sih semangat gitu. Karena di mana ada usaha di situ kan pasti ada jalan kayak gitu. Apalagi sebenarnya basicnya sih tujuan utamanya sih keluarga ya. Jadi pengen bahagiain keluarga, pengen bahagiain orang-orang sekitar. Ya dari mana? Dari situ. Sebenarnya kan hobi, cuan. Cuman kan cuan itu yang bisa bikin aku bisa bantu keluarga aku kayak gitu. Difungsikan dengan baik juga ya gitu. kan. Karena nggak munafik itu juga jadi munafik, kebutuhan kita ya kan. jadi kerjaan juga itu. Karena anak pertama juga kan. Jadi mau gak mau tanggung jawabnya kan besar.
Dan kebetulan apa ya, bisa dibilang sih masih, meskipun aku sudah nikah, masih ada tanggung jawab ke keluarga juga gitu. Pasti ada rasa ingin membantu keluarga ya kan. Bener. Ya, benar-benar. Bicara soal keluarga, kalau boleh tahu, kalau lu masih ada hubungan sama salah satu bayi yang dulu sempat viral di Pamekasan? Oh iya, Nur Anissa Maharani, ponaan saya. Oh, ponaan pas ponaan. Ponaan pas. Anaknya adik. Tapi satu rumah juga, karena kan sebelum itu kan saya di Pamekasan, di sini, di rumah Pamekasan. Belum di Surabaya Iya. ya waktu itu. Mungkin bisa mohon maaf sebelumnya untuk diukit lagi gitu ya waktu nggak itu. apa-apa. Itu sebenarnya ceritanya yang sebenarnya kayak gimana sih sakitnya? Sakitnya itu emang dari lahir, dia lahir berkebutuhan khusus ya. Dia punya penyakit waktu itu, apa ya namanya, cuman tumor, jenis tumor gitu. Jadi diagnosanya itu. tumor di kakinya tuh bengkak. Kaki sebelah mana? Sebelah kanan. Kanan. Kanan apa kiri ya, lupa aku. Oh, pokoknya salah Kanan satu lah, iya. kakinya. Jadi besar sampai ke telapak-telapaknya itu. Jadi gak cuma di, pokoknya satu kaki gini full sampai sini. sepaha berarti? Iya, jadi kan lek duduk orangnya agak miring. Cuma anaknya semangat bisa belajar duduk kayak gitu. Sampai sempat belajar duduk. Iya, sampai mau jalan malah. Oh, mau Umur 1 11 tahun ya, hampir 1 Iya, tahun. 11 bulan yang meninggal kayak gitu. Itu lahir langsung berapa hari, gak sampai 40 hari ke rumah sakit Surabaya kan, ke Sutomo. Kalau di sini kan udah gak bisa kayak gitu. Jadi ya di Surabaya lama di Surabaya. Dirawat di Surabaya berarti. Bolak-balik kan. Tapi karena ada keluarga juga di sana, stay di sana. Karena kontrol terus. Kasihan. Tapi itu yang meninggal bukan karena itunya, malah step. Oh, ada step juga berarti. Oh. Ketiga kalinya deh kata. Step itu. Masih awal-awal corona. Lumayan lah. Sedekat apa sih Kak Lulu sama anak itu? Deket banget, udah kayak anak sendiri. Iya. Satu rumah ya? Satu rumah. Saya kerja juga awal-awal dia lahir, saya kerja buat dia kayak gitu. Oh. Jadi benar-benar ya alhamdulillah sih waktu itu 1 bulanan lahir banyak job. Tapi saya kerja juga. Jadi waktu itu kerja di brand HP. Itu saya kerja masih make upin, keluarga juga kan di dekor juga. Jadi benar-benar pulang kerja nanti istirahat bentar, jam 2 itu berangkat pagi, nanti siap-siap masuk lagi. Habis itu nanti siap prepare ke Surabaya juga 1 minggu sekali atau 2 kali tergantung keadaannya di sana kayak gitu. Jadi benar-benar emang kayak dari gaji, dari hasil dari ngerias itu emang udah tak niatin buat dia kayak gitu. Cuman kan ya udahlah buat dia gitu. Dan pamit sama suami juga waktu itu. Dan diizinkan ya Alhamdulillah sama diizinkan, suami iya. ya. Pokoknya saya cuma pegang beberapa gitu. Yang pas akhirnya anak itu bisa dibilang sudah tidak udah nggak bisa diselamatkan waktu itu, sakitnya stepnya kambuh. Step. Oh, kambuhnya di Surabaya. Enggak, meninggalnya di sini. Kan karena Udah sempat dibawa ke pulang. Sering pulang juga waktu itu habis operasi. Pulang karena kan kemarin itu yang lama di Surabaya sering cek up gitu, sering nggak ketemu juga sama kayak nggak langsung ditangani sama senior. Harusnya itu nunggu senior katanya. Ternyata pas viral itu baru. Jadi habis viral itu ditangani operasi, sering kesini, sering pulang. Terakhir itu kenapa di sini lama? Karena corona waktu itu. gitu. Corona kan awal-awal corona kan ribut kan. Jadi harus pulang sini kayak gitu. Jadi ya udah dirawat sini juga. Pas di rumah berarti Enggak, meninggalnya di rumah sakit paru. Oh, sakit paru. Di Pamekasan juga ya. 2 hari sih yang nggak enak badan, cuman pas malamnya itu yang pas stepnya kambuh banget. Waktu itu saya sampai dari jam 2 sampai jam 5 saya yang nungguin. Karena kan orang tua kan kerja kan saya kan. Sambil ngurus skripsi juga waktu itu. Kecapean mungkin ya, orang-orang rumah wis tidur, jadi saya nganuin. Wis beda sih sebenarnya udah. Ya apa gitu, cuman ya apalagi yang mau
mau digimanain gitu. Karena sebelumnya itu sempat masuk rumah sakit juga, cuman istilahnya waktu itu ada apa ya, intinya ditolak di rumah sakit RSUD. Sempet karena corona itu. Jadi Jadi agak ribet seini itu, jadi ya wes dibawa pulang. Pas besoknya itu mau dibawa ke Suma, cuman karena Kusuma waktu itu gak ada kan, awal-awal Kusuma juga masih belum lengkap, jadi disuruh ke Paru. Nah di Paru itu tepat hari Jumat pas meninggal. Itu meninggalnya sama dokter yang ngelahirin dia juga dulu. Awal-awal dokternya datang Jumatan, nganuin ke Rani ini pas meninggal gitu ya. Udah terbaik ya. Setidaknya tidak merasakan sakitnya lagi. Nah itu meskipun ya kehilangan pastilah. Kehilangan banget. Iya. Karena saya pun meskipun meskipun bukan anak sendiri, ya udah sayang banget, udah banget, apalagi dia kan berkebutuhan khusus lah istilahnya, udah gak kayak anak-anak yang lain. Cuman anaknya periang, Mbak. Jadi saya juga belajar dari dia. Tetap tegar ya berarti anaknya. Ceria anaknya, gak pernah meskipun kan kakinya itu kalau kan pembekuan darah kayak gitu. Jadi sering kayak bocor gitu darahnya. Diem. Disuntik kadang ya wes gitu. Gak teganya di situ ya jatuhnya. Apa ya, anak sekecil ini harus nahan kayak gini, harus sekuat ini kayak gitu. Jadi kan benar-benar batin kan ke kita kan gitu. Sedangkan keluarga juga udah drop banget, pasti down banget. Cuman ya saya berusaha nguatin, karena mau gak mau ya adik saya juga ya gitu. Jadi harus dikuatin, ternyata saya yang ambruk pas meninggal. Gitu. Sempat pingsan kayak gitu. Iya, Shock banget, shock berat. Sampai saya aja baru ke makamnya 2 kali. Saking gak kuat. Ke makamnya gak kuat kayak gitu. Ya wong udah sayang banget. Saya dulu kerja juga, pulang kerja bawa balon, katanya orang-orang, ngapain bawa balon gini ribet. Ya wis, namanya meskipun bukan anak sendiri, cuman kan udah kayak anak sendiri, jadi orang-orang wis ngerti. Udah anaknya itu ya. Bawa balon apa kan seneng orangnya. Ya udah tak bawain dari kerjaan kayak gitu. Sayang banget sih. Cuma ya udah, ada apa yang kita alami itu udah yang terbaik lah ya menurut Allah. Belajar banyak sih dari itu, karena saya merasa cobaan paling berat bagi saya itu yaitu meskipun bukan anak sendiri ya, cuman kan kok nangis. Emang kalau bicara dia sih aku ini sensi, nggak bisa. Masih teringat. Kadang sering nangis, meskipun nggak pernah nangis di depan orang tua, nggak. Karena sampai sekarang pun orang tua kan nggak kuat juga gitu. Sampai satu kamar tuh fotonya full. Karena kan sering foto aku, Mbak. Oh iya. Aku dari dulu sering fotoin, videoin, banyak lah, nggak terhitung berapa ribu fotonya, videonya, karena paham mungkin anak ini gak bisa juga umurnya, karena dokter pun untuk sembuh itu berapa ya, susah lah. Dokter sudah diagnosa seperti itu. Jadinya kan mau gak mau ya udah gitu. Dan ya udah wis jalannya meninggal. Ya udah, ketimbang kayak gitu juga kan, kasihan juga kan ke anaknya kayak gitu. Kalau seperti kayak sekarang ini Kak Lulu nih nggak kelihatan tomboynya sama sekali ya. Iya, justru keibuannya. Keibuan, dipaksa keibuan rasanya. Karena kan udah punya suami kayak gitu, mau gak mau. Cuman kalau lagi kayak dibutuhin tomboynya bisa. Bisa dibuat. Kayak ada juang gitu ya. Kemarin ada anak-anak tengkan nih kabupaten nih. Nggak tahu gercep, langsung aku turun, langsung maju, ya udah manuin ngelerai anak-anak itu. Tanya, Mas siapa dek kamu dek? Wis biasa aku gitu. Nggak bisaan, Mbak. Ada apa-apa juga, meskipun kayak nyervis sepeda apa segala macam tuh saya. Bisa? Maksudnya berangkat sendiri gitu ya. Berangkat sendiri gitu. Mas udah ya udah pakai aja gitu. Ada apa-apa pokoknya ya. Naik sendiri, masang kan pakai wallpaper juga kan di rumah itu. Ya udah pasang sendiri, apa-apa nganu sendiri. Nunggu Mas kan susah, kapan ya? Sibuk kerja. Ya alhamdulillah ada gunanya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari semua pengalamannya kalau lu yang dihadapi.
kalau boleh bilang sih, apapun yang terjadi sama kita itu gak boleh patah semangat. Kita harus positive thinking yang pasti. Apalagi sama Allah ya, harus positive thinking. Karena di balik ujian sebesar apapun itu pasti ada hikmahnya kayak gitu. Jangan pernah merasa saya ini paling susah, paling besar lah ujiannya. Gak ada kayak gitu. Semakin besar ujiannya mungkin rasa sayang Allah itu lebih besar ke kita kayak gitu. Jadi harus tetap semangat hadapi. Karena bagi saya tuh sekarang prinsip saya gini. Sebenarnya benar sih katanya kalau kita lihat kata-kata ya. Sebenarnya hidup itu 20% masalah, 80% cara kita menghadapi. Benar kata saya. Benar. Saya tuh berusaha menerapkan itu sekarang. Jadi kalau ada masalah, kadang ciut kan, nggak mau. Enggak sih, apa sih, apa takut gini. Enggak sih, nggak boleh gitu. Harus dihadapi. Ternyata ketika dihadapi, belajar berani menghadapi kenyataan seperti itu, ya lancar, gak ada apa-apa sebenarnya. Itu cuma ujian ke kita aja kayak gitu sih. Iya, benar. Mungkin itu salah satu caranya Tuhan mencintai kita, menyayangi kita. Karena kalau kita nggak dikasih masalah, mungkin kita akan lupa. Iya. Mungkin kita juga gak akan berkembang juga, pasti gitu-gitu aja. Kita kan bisa mengambil hikmah kan di setiap apa yang kita hadapi. Intinya terus belajar, karena hidup itu saya pikir tempatnya belajar. Terus belajar lebih baik. Kita bukan orang baik, gak ada yang sempurna kayak gitu. Maupun orang baik, malah kalau orang itu merasa dirinya baik, mungkin dia gak akan berubah. Iya benar. Karena pasti lupa sama ngerasa semua hal yang dilakuin itu benar. Tapi jangan kayak gitu. Harus, kita itu manusia yang biasa, yang gak akan sempurna, gak akan baik, gak ada kata baik. Makanya saya kalau buat status pun, saya bukan orang baik, tapi saya berusaha belajar jadi orang baik. Kayak gitu. Ya, dan itu juga apapun masa lalu kita, siapa tahu ternyata di masa depan kita berubah 360 derajat, bahkan lebih mungkin. Lebih kalau kata sahabat saya, kamu itu berubahnya lebih jauh. Iya. Bahkan kita nggak tahu, kalau sudah rezeki, hal yang nggak disangka-sangka ternyata hadir ke kita. Iya, nothing impossible lah, nggak ada yang nggak mungkin lah. Iya benar. Oke, sukses untuk bisnisnya, sukses juga untuk semua usahanya ya, banyak amin. Usahanya macam-macam, segala macam. Saya jualan pisang keju juga kan di Surabaya, tapi ada karyawannya gitu. Jadi bisa nguli juga. Kan bawa itu loh yang kalau orang jualan tuh di belakang kayak apa sih istilahnya? Gerobak. Bukan gerobak. Kalau bawa barang tuh banyak orang jualan di belakang kan bawa. Ya udah pakai itu. Oh, kayak box gitu. Iya. Udah bawa gitu, ya udah biasa. Iya. Ngedorong rombong juga kadang kan, bantuin karyawan, kasihan kan dia nganu sini. Kadang ya wis tak anuin. Bener. Memang kita nggak boleh gengsi ya. Kalau gengsi cuan nggak datang cuy. Saya dulu gengsian, maluan, karena ciutan juga. Oke. Sekarang enggak. Harus dilawan ya. Udah belajar ya dari kehidupan yang malu gak sama dapet. dengan gak dapet cuan. Iya bener. Karena udah tahu uang sekarang. Udah bisa menikmati ya. Makanya harus berani itu. Oke, thank you buat Kak Lulu ya. Udah berbagi sharing-sharingnya, itu penting banget buat Sobat TV. Mungkin bisa bermanfaat yang dulunya masih nggak pede, sekarang semoga bisa menjadi motivasi. Amin. Oke, thank you juga sudah sempetin hadir nih meskipun jauh-jauh dari Surabaya. Sama-sama. Ada waktu langsung Alhamdulillah, iya benar. bawa ke sini. Diculik ya. Sebelum dia balik lagi ya. Iya, karena jadwalnya padat ya. Besok sibuk juga, makanya untung sekarang sih. Iya, disempetin lah ya. Nanti pulang balik lagi sini ngerias lagi. Pulang bentar. Aduh, Rezeki itu ya. Jadi wanita segala macam. Tapi tetap ya tugas utama itu, kalau saya bilang sih, saya kan seorang istri. Mau gak mau tugas utamanya tetap istri. Jadi meskipun sibuk apa, rumah harus bersih, dapur apa semua harus masak. Gitu sih prinsipku. Keren ya. Oh, manajemen itunya Iya, ya yang iya, capek juga itu. Manajemen waktu itu paling penting emang. Aduh, oke, thank you. Oke, dan juga buat Sobat RTV, semoga bisa ambil pelajaran, ambil positifnya dan buang negatifnya. Iya, Oke, thank you. Dan see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.